Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mulai lagi ngajinya. Ya, setelah bolak-balik banyak yang tanya kapan dimulainya. Ya wis, kita mulai aja, mumpung sudah ada yang di Jogja. Kan masih banyak yang di kampung sebenarnya, kuliahnya masih lama toh. Iya, tidak apa-apalah. Kita mulai saja ngaji filsafat kita untuk season kedua tahun 2017 setelah bulan Ramadan dan Syawal. Semoga setelah Ramadan lebih seger lagi pikirannya. Kalau baterai itu mungkin Ramadan sama Syawal itu kayak apa? Kayak dikalibrasi. Dihabisin dulu sampai habis, terus sekarang sudah kayak baru lagi. Ngisinya lebih gampang, tidak drop lagi. Harusnya begitu ya spiritualitas kita setelah Ramadan dan Syawal. Harusnya. Seandainya tidak begitu, kalau bahasa Jawanya yo piye meneh. Piye meneh itu istilah luar biasa kalau menurut saya. Itu gabungan antara putus asa dan tawakal. Ya, piye meneh. Sudah kuliah bertahun-tahun kok ndak lulus-lulus. Yo piye meneh. Sudah umur sekian puluh kok masih jomblo. Yo piye meneh. Jadi itu filosofi luar biasa dari orang Jawa itu, piye meneh. Oke, itu malaikat-malaikat Gusti Allah juga begitu, sudah dikasih Ramadan, dikasih kesempatan Syawal, mohon ampun macam-macam, kok masih gitu-gitu aja. Ya, paling malaikatnya bilang ya piye meneh. Sudah capek ngurusinya mungkin gitu. Oke. Ya tentunya untuk konteks ngaji filsafat yang paling banyak salahnya pasti saya, wong saya paling banyak ngomongnya. Ya, dan saya yakin tanpa saya minta pun sudah dimaafkan. Saya juga begitu, kalian tidak usah minta-minta, sudah saya maafkan. Kalau bahasa populernya sesama saudara, sesama sahabat itu no sorry, no thank you. Tidak ada minta maaf, tidak ada terima kasih. Wong kita sudah friend, sudah plek. Jadi tenang aja. Kalau antar kita tidak harus formal-formalan. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, tidak usah. Wong itu formalitas. Kamu juga copy paste dari kirimannya temanmu. Nah, ya, yang penting setiap hari, setiap ketemu, saat kita berpisah, kalau ada salahnya ya otomatis itulah minta maaf, dan otomatis kalau ada bagusnya itulah terima kasih. Jadi tidak harus formal no sorry, no thank you. Jadi tidak harus pakai makasih ya. Makasih ya itu kan untuk yang belum kenal. Minta maaf juga yang mungkin agak jauh, tapi sesama kita, sesama saudara. Kalau kalian ngaku loh ya, dan nganggap saya saudara, itu tidak harus formal-formalan. Kenapa kita sibuk luar biasa kalau Idul Fitri
minta maaf ke kiri dan ke kanan, mungkin kita belum serius ngaku saudaranya sama yang lain. Nunggu minta maaf dulu baru dimaafkan. Oke, jadi itu pengantarnya untuk sawal-sawalan. Kemarin teman-teman yang ke rumah, Pak ngajinya temanya apa Pak? Ya wis sawalan aja lah. Sebelum masuk ke berpikir yang lebih dalam. Karena ada 2 minggu untuk bulan Juli, saya ambil sebelum minta maaf, saya ingin menebar kebencian dulu. Jadi temanya, ya biar ada. Minta maaf buat apa Pak? Buat kebencian ini. Minggu depan kita minta maaf. Jadi minggu ini kita tebar kebencian. Teorinya hatred. Karena saya lihat hari ini modus interaksi kita, bahkan sesama muslim, itu modusnya saling curiga, saling benci. Kita juga sering mengeluhkan ini tanpa kita benar-benar tahu apa sih benci itu. Sehingga kadang-kadang kita nuding orang lain, janjane yang benci itu kita, bukan mereka. Kalau ada istilah-istilah jelek itu kan kita selalu melihat ke orang lain. Begitu ada orang ngomong fanatik lu, mesti orang lain. Tidak pernah, jangan-jangan aku yang fanatik itu. Kafir juga begitu, bid'ah juga begitu, munafik juga begitu. Kan sekarang pertarungan label-label, pertarungan simbol-simbol. Yang itu selalu yang jelek-jelek kita pakai untuk orang lain. Malam ini kita belajar untuk metani, apa metani bahasa Indonesia itu ya? Untuk apa, mencari kutu, kan enggak enak. Iya, metani itu enggak ada Indonesianya mungkin ya. Yang luar Jawa mungkin susah memahami. Metani itu, petan itu mencari kutu. Jadi metani kutu batin kita masing-masing. Jangan-jangan modus kita sebenarnya kebencian, cuma kita tidak sadar. 90% yang saya cermati, teman-teman kita itu seringkali masuk kategori, kalau bahasanya Ghazali, la yadri annahu la yadri. Tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu nanti kalau bahasa gaulnya melahirkan orang-orang yang sok tahu. Sok tahu itu dia tidak tahu, padahal dia itu tidak tahu. Susah ya, tidak ngerti kalau dia tidak ngerti. Koyo ngerti-ngerti yo. Semua orang didalili. Nah, jangan sampai kita masuk ke situ. Paling tidak seandainya nggak bisa kayak orang tahu, ya mungkin kita memang levelnya memang orang yang tidak tahu. Paling tidak kita sadar bahwa kita itu orang yang tidak tahu. Yadri annahu la yadri, itu sudah bagus. Syukur-syukur bisa yadri annahu yadri. Itu orang baik, orang mulia. Tahu kalau dia tahu. Ada orang yang la yadri annahu yadri, tidak tahu kalau dia itu tahu, nggak ngerti kalau dia itu pinter. Ini kayak orang tidur. Orang pinter tapi tidak manfaat untuk lingkungan sekelilingnya. Kalau katanya Ghazali, orang kayak gini bangunkanlah. Ingatkanlah bahwa lu sampean itu orang pinter loh, punya tanggung jawab. Ya sesuai levelnya masing-masing. Oke, bismillah, kita mulai untuk mengaji kebencian. Bahasa Inggrisnya hatred, ini susah nyari. Ya nanti kita ambil beberapa filosof. Biasanya kan kita dasarnya ke tokoh, malam ini ke tema, biar tidak bosan selang-seling. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membenci. Temanya kebencian. Apa sih benci itu? Benci tidak sama persis dengan tidak suka. Suka dan tidak suka itu manusiawi. Bahkan tidak sama persis dengan marah. Meskipun marah kadang-kadang gejalanya benci. Gejala dari kebencian. Orang kadang-kadang kesenggol marah. Manusiawi. Disakiti terus marah atau takut, itu manusiawi. Benci ini kayak makom selanjutnya, makom atasnya.
Kalau bahasa kamus benci itu sering diartikan, di situ saya tulis a deep and extreme emotional dislike. Tidak suka tapi dalam dan ekstrim. Jadi ini babak selanjutnya dari tidak suka. Saya bilang tadi orang tidak suka itu biasa, wajar. Tapi ketidaksukaan ini diapakan, ini yang menentukan akan lahir kebencian apa bukan. Kayak definisi selanjutnya itu. A deep, enduring, intense emotion. Dalam, tahan lama, intensif emosi. Yang mengekspresikan animosity, anger, hostility. Kebencian, kemarahan. Toward person, group, atau objek. Perhatikan ya, kalau benci itu berarti dia mendalam pasti. Kalau sekedar marah sesaat itu biasa. Berangkat ke sini naik motor tiba-tiba disalip anak-anak yang ya-yaan itu, itu kan marah kita. Nah itu biasa. Tapi kalau marahnya kita ingat-ingat, awas nomor serinya berapa tadi, merek motornya apa, anak mana itu. Terus kita pelihara terus. Kapanpun kita ketemu motor itu, apalagi anak itu, ayo balapan. Terus kapanpun ketemu, lama kan, intensif kita pelihara terus. Di situ lahir kebencian. Mungkin kamu waktu sholat tiba-tiba ketemu teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang jenggotnya panjang itu, mungkin nganggep sholatmu keliru. Wah, sholat kayak gini, ini sholat penuh bid'ah misalnya. Kan kamu tersinggung, kurang ajar, aku ngaji sejak kecil ya, sholatku dianggap bid'ah, itu kan marah. Biasa orang diingatkan, nggak terima itu biasa. Wajar, cuma kalau kemarahanmu, tidak terimamu itu kamu pelihara, ya kan? Kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya kayak orang bunuh diri. Jadi ada pepatah, marah itu, benci itu, kamu minum racun, tapi kamu inginnya orang lain yang mati. Iya kan, kebencian, kemarahan itu kan racun dalam dirimu. Jadi kamu yang minum racun, tapi kamu pinginnya orang lain yang mati. Kalau ini kamu pelihara, ketersinggungan, kemarahan ini, sampai dalam dan lama, kapanpun kamu ketemu orang jenggoten kayak gitu, perasaanmu langsung mendidih, kurang ajar, ini yang kayak gini jenis-jenisnya musuhku dulu ini. Nah itu kebencian, sudah. Ya level apapun itu salah satu contoh. Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara sehingga dia jadi radikal, jadi mendalam, itulah kebencian. Dalam agama boleh kok orang tidak suka, tapi rata-rata baik Al-Quran maupun hadis mencela kebencian. Karena benci itu merusak. Oke. Kalau katanya Freud, kebencian itu an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Jadi kondisi mental, kondisi ego yang ingin menghancurkan segala yang tidak menyenangkan. Segala yang membuat dia tidak bahagia. Dosen killer itu kan membuatmu nggak bahagia. Kalau bisa menurutmu hilang aja dosen kayak gitu, ya kan? Entah oleh apa saya pinginnya dosen-dosen kayak gitu dimusnahkan. Misalnya itu kebencian namanya, ya kan? Teman yang usil, oh itu mungkin kan ada teman kadang-kadang usil. Kamu ketemu aja menghindar-hindar karena dia suka ngusilin kamu. Nah itu terus kamu pingin dia lenyap aja lah, nggak punya teman kayak gini orang padaan. Nah itu kebencian. Jadi ada bedanya dengan ketidaksukaan. Orang hidup itu biasanya pertimbangan ketika memutuskan sesuatu itu suka dan tidak suka, normal. Tapi hati-hati, ketidaksukaan yang kamu pelihara, jangan salah ya, memelihara sesuatu itu ada ongkosnya.
Kalau kamu memelihara rasa marah, memelihara dendam, memelihara ketidaksukaan, ya nanti ongkosnya jiwamu sendiri, mentalmu sendiri. Hati-hati. Saya bilang tadi, kamu sedang bunuh diri sebenarnya. Kamu sedang memelihara penyakit dalam dirimu. Oke, jadi deep, enduring, intense. Dalam, tahan lama, intensif. Itulah nanti yang melahirkan kebencian. Jadi mulai sekarang ayo kita petani, dipetani lagi. Diri kita, ada ndak sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang kita pelihara dalam pikiran kita, dalam batin kita, untuk kita kutuk terus-menerus atau kita harapkan kehancurannya terus-menerus, itulah kebencian. Oke. Terus kita lihat dulu pelan-pelan. Hakikatnya apalah, kok bisa Pak orang itu membenci? Nanti ada beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif natural. Ada yang bilang, ini yang natural ini berdasarkan insting. Makhluk hidup, hewan ke atas, itu secara natural, hewan ke atas itu berarti manusia ya. Manusia kan di atasnya hewan. Kecuali kamu merasa ada di bawahnya. Kan ada di Quran itu. Isyarat orang yang levelnya di bawah hewan. Asfala safilin. Manusia normal ini, termasuk binatang, itu punya watak dasar agresif. Kenapa? Untuk mempertahankan spesies dalam rangka survive. Kamu kan pingin survive, pingin apa? Ya survive itu dalam istilah ekonomi sosial sering disebut sukses. Pingin selamat, pingin lancar urusanmu. Keinginan ini kan sifatnya insting. Dan itu biasanya ada konsekuensinya. Kamu harus dalam tanda petik agresif pada yang di luar dirimu. Yang kamu anggap mengancam cita-citamu untuk survive. Ini sifatnya natural, sifatnya insting. Setiap orang pingin nyaman, pingin aman, pingin tidak terganggu. Nah, secara insting kemudian orang yang ingin aman nyaman ini jadinya mulai pasang kuda-kuda, jangan-jangan yang lain ini akan mengganggu kenyamanan, keamananku. Terus cenderung agresif. Misalnya ada temanmu yang suka ganggu. Itu begitu temanmu yang suka ganggu ini, aku nanti sore main ke kosmu ya. Oh enggak usah, aku ada acara besok aja. Atau pokoknya kamu berusaha agar privasimu tidak terganggu. Kalau ada yang ganggu terus kamu agresif. Ini natural. Dalam rangka struggle for the fittest. Dalam rangka kamu beradaptasi. Nah, ini teori pertama. Berarti memang ada loh dalam diri kita bibit-bibit untuk membenci. Ya meskipun nanti sebaliknya kita juga punya fitrah untuk mencintai. Tinggal milih yang mana. Jadi secara natural berarti memang di antara kemampuan kita sebagai manusia, kita itu memang dikasih oleh Allah kemampuan untuk membenci. Fitrah itu kan begitu, insting itu begitu. Itu kayak ujian bagi kita. Mana yang kita pilih, mencintai apa membenci? Kita itu mampu bersedekah juga mampu maling. Nah, kita milih mana, maling apa bersedekah? Itu bedanya manusia sama semua makhluk hidup yang lain. Kalau hewan kan nggak ada pilihan-pilihan itu. Pokoknya dasarnya insting aja. Instingnya kawin, ya wis kawin gitu aja. Instingnya agresif, ya sama temennya kadang serang-serangan. Kalau manusia kan dikasih akal, ada pilihan-pilihan.
Mau kawin apa mau jomblo itu kan bisa milih. Jadi bukan takdir, itu pilihan. Oke, jadi kamu nggak bisa alasan, Pak saya jomblo itu memang sudah takdirnya, nggak iso. Wong kalau kamu mau kawin bisa kok. Kan saya belum mapan Pak, itu urusan yang lain. Tapi kalau kamu mau itu bisa. Nah itu namanya pilihan. Kalau hewan nggak ada pilihan. Kalau belum musim kawin, ya dia tidak pengen kawin. Begitu musim kawin dan pengen kawin, ya wis kawin sak kapoke. Setelah itu selesai. Nah itu hewan. Kalau manusia, dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Di antara nature-nya, pilihan manusia itu kebencian. Ya sama, orang itu punya kemampuan untuk korupsi atau tidak korupsi. Tergantung kamu milih apa enggak. Ngaji atau tidak ngaji. Itu kan pilihan-pilihan. Oke, dua-duanya kamu mampu. Ngaji juga mampu, enggak ngaji juga mampu. Membenci juga mampu, mencintai juga mampu. Itu teori pertama. Oke. Yang kedua, ada perspektif psikologi. Katanya orang-orang psikologi, kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil. Kita membenci apa, itu biasanya karena pengalaman. Bukan sesuatu yang iya kita punya kemampuan alamiah untuk membenci, tapi apa yang kita benci itu sebenarnya hasil pengalaman. Ada yang tidak suka lele misalnya, itu mesti mungkin punya pengalaman traumatik gara-gara lele. Saya punya teman di Gresik itu punya kolam lele. Makanannya lele itu kotorannya manusia. Dan di sana kalau mau buang air, jangan buang air di rumah, rugi. Buang air di kolam lele itu, dibayarin. Itu kan seru. Buang air aja dibayari untuk makanannya lele. Cuma ya itu, teman saya di Gresik, saya ke sana disuruh buang air di kolam lele itu, jadi baru jongkok lelenya langsung nyamber ke atas, cuis gitu. Iya, kalau kita kaget luar biasa itu. Hati-hati kalau lelenya salah gigit kan kacau. Oke. Loh itu kan pengalaman traumatik, kita kaget luar biasa. Lele ternyata makanannya itu ya, misalnya. Akhirnya kita jadi pengalaman ini membekas di sini. Kita tidak suka dan kita pelihara di sini ketidaksukaan itu, jadilah kita membenci lele. Saya ada teman juga pembenci tahu. Jangan salah. Karena dia trauma di pondok. Di pondoknya itu makannya pakai catering. Dan tiap hari, karena dia sejak kecil mondok, menurut dia seminggu bisa 4-5 kali menunya tahu. Lama-lama dia trauma sama tahu. Jadi dia tidak suka sama tahu. Itu traumatik, pengalaman masa kecil. Mungkin ada yang ngalami apa masa kecil, mungkin ketemu orang yang kumisnya tebel terus jadi takut. Sampai besar ada trauma tertentu dengan kumis. Atau kena tilang polisi waktu ABG terus ada trauma sama polisi. Jadi kebencian itu dibentuk oleh pengalaman. Trauma sama ternyata yang melakukan teror selama ini cirinya orangnya gini. Terus kita simpan itu dalam hati dan kita benci semua yang punya ciri itu. Itu perspektif psikologi. Jadi kebencian itu hasil pengalaman. Oke, itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, ini teman-teman sosiolog. Kebencian itu tidak melulu hasil pengalaman. Ya memang hasil pengalaman, cuma pengalaman itu lahir dari struktur.
Jadi tidak semata pengalaman, tapi pengalaman sosial. Kita sebenarnya nggak ada urusan, nggak tahu menahu tentang apa itu terorisme, tapi struktur hari ini membentuk pikiran kita kayak gitu loh, teroris itu harus kita jauhi. Itu struktur. Kenapa hari ini kita benci kelompok tertentu, aliran tertentu, grup tertentu, struktur sekeliling kita, pengalaman sosial kita yang membentuk itu. Kita jatuh cinta luar biasa hari ini sama Pancasila, itu juga struktur yang membentuk pikiran kita. Jadi pengalamannya tidak cuma pengalaman individual, tapi juga pengalaman sosial. Dari situlah kebencian lahir. Jadi hakikat kebencian itu kan ada teori perspektif kelompok natural, perspektif psikologi, perspektif sosial. Beda-beda tapi sebenarnya tiga-tiganya benar. Kita punya potensi untuk membenci. Kita punya pengalaman-pengalaman yang melahirkan kebencian. Dan dunia sosial kita itu biasanya terstruktur untuk membenci sesuatu dan menyukai sesuatu. Jadi tiga-tiganya ini main semua. Itulah semesta kehidupan kita. Itulah nanti yang melahirkan ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai. Ada yang kita cintai, ada yang kita benci. Itu struktur. Dulu pernah saya ceritakan, kenapa ya orang Afrika itu suka model perempuan semacam itu, orang Jawa suka perempuan model semacam ini, orang Amerika suka perempuan model itu pasti karena insting, karena pengalaman, dan juga karena struktur. Orang Afrika suka perempuan yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu pasti karena pengalaman dan juga struktur. Orang Jawa suka yang kulitnya sawo mateng, orang Barat suka yang kebule-bulean. Ya meskipun sekarang terjadi globalisasi. Di mana-mana sukanya kayak bule. Menurut saya itu tidak natural, karena cantik versi Jawa itu tidak selalu identik dengan cantik versi Barat. Tapi hari ini seleramu kan dibentuk secara global sehingga hari ini cenderung seragam. Cantik itu ya kayak gitu. Harusnya Miss World itu cantiknya mewakili per teritori. Inilah Miss World versi Afrika, Miss World versi Jawa, Indonesia, Miss World versi. Karena cantik itu lagi-lagi perspektif konstruksi sosial. Oke, ketidaksukaan dan kesukaan juga begitu. Hidupmu juga sebenarnya semacam itu. Jadi itulah hakikat kebencian. Terus, nah nanti ada teori namanya ideologi kebencian. Kebencian itu nanti lama-lama akan mengkristal jadi ideologi hidup kita. Ideologi itu seperangkat perspektif, seperangkat pandangan dan aturan, termasuk juknis apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada buku yang saya ambil, carilah di internet, ada yang bisa di-download gratis. Nisa Yanai, The Ideology of Hatred. Katanya Nisa Yanai, hari ini itu hasil cermatannya dia, semua konflik, hampir semua konflik itu sumbernya cuma satu, kebencian. Kalau dulu lebih variatif. Dulu itu ada konflik karena membebaskan diri dari penjajahan, konflik ingin merdeka, konflik apalagi ingin meraih kekuasaan. Tapi hari ini sebabnya seragam, meskipun variabelnya macam-macam. Sebabnya apa? Kebencian. Kamu carilah cerita konflik apapun di media hari ini, sumbernya satu, kebencian. Termasuk di Indonesia. Kamu sebut aja hari ini ada konflik apa wis? KPK melawan DPR. Ada konflik lama yang masih hidup, pro Ahok, anti Ahok. Ada
212 melawan lupa itu ya. Itu kan awalnya kebencian demi kebencian. Visinya cuma satu, menganggap yang lain jelek, salah, dan harus dihancurkan. Itu kebencian. Dan itu sebab hampir semua konflik hari ini. Simbolnya adalah, kalau menurut buku itu, simbolnya adalah peristiwa 9/11. Itu simbol paling jelas hasil dari yang namanya kebencian. Tidak ada hubungannya dengan penaklukan negara, tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari penjajahan, tidak ada. Oke, di buku itu ya. Terus di buku itu juga dibagi dua jenis kebencian. Yang pertama, kebencian dari orang yang ditindas pada yang menindas. Yang kedua, kebencian dari orang yang menindas pada yang ditindas. Kalau orang ditindas terus benci pada yang menindas, itu biasa, masuk akal. Tapi ada juga orang yang menindas justru yang penuh kebencian pada yang ditindas. Kalau di buku itu disebut, untuk jenis kebencian yang kedua dibutuhkan ideologi yang kuat, yang isinya menegaskan bahwa yang menindas yang benar dan yang ditindaslah yang salah, jelek, dan harus dimusnahkan. Jadi yang pertama urusannya masuk akal. Karena dia ditindas, maka dia benci yang menindas. Itu kan masuk akal. Kalau yang kedua sudah menindas, benci lagi. Itu butuh ideologi kalau ini. Biasanya kelompok dominan membenci yang minoritas. Dasarnya ideologinya. Kita adalah kelompok yang lurus, mereka yang sesat, harus dimusnahkan. Ini kebencian ini terus hidup terus. Nah itu dari yang menindas ternyata bisa juga membenci yang ditindas. Kalau di banyak ayat dalam Al-Quran, kebanyakan kita disuruh memihak mustad'afin, orang yang ditindas. Tapi dua-duanya ini sebenarnya harus ditolong. Makanya kalau ada hadis Nabi yang bilang unsur akhoka zoliman au madluman. Dia yang sedang zolim atau sedang dizolimi harus kita tolong. Dua-duanya sedang tenggelam dalam kebencian. Orang menzolimi itu kan pasti juga penuh kebencian. Yang dizolimi juga lahir kebencian pada yang menzolimi. Dua-duanya harus kita selamatkan. Oke. Di buku itu ditawarkan solusi untuk menghindari kebencian. Kuncinya satu, persahabatan. Akrabilah yang kamu benci. Kita sama sahabat itu kan gitu. Kadang salah, kadang kita mangkel, kadang kita tersinggung. Tapi kan terus balik lagi. Kalau sahabat. Tapi kalau bukan sahabat kan bisa tawuran terus. Atau putus persahabatan kita. Itu alamat lama sembuhnya. Tapi katanya buku itu ada solusi enak. Perluas persahabatan. Yang selama ini kita maki-maki di medsos, di Facebook, di WA. Berani gak kita rangkul dia untuk jadi sahabat? Kalau sahabat itu kan enak. Saling memaklumi. Saling memaafkan, saling tidak menyebut jasa, tidak butuh ucapan terima kasih, dan seterusnya. Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi kebencian itu kadang-kadang mengkristal jadi ideologi. Ideologi kebencian. Terus, kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. Kita menilai sangat rendah pada yang kita benci.
Bahkan kadang kita seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur, yang ada copetnya, maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama siapa hari ini, favorit dibenci. Itu kan favoritmu kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. Tapi status manusianya kamu reduksi, hilang pokoknya. Dia orang yang kurang ajar, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ada depanku tak pukuli dia. Devaluation of the victim. Grup sebelah juga begitu. Mungkin ada yang dia benci, ya pokoknya itu. Devaluasi. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan. Ya boleh kamu tidak setuju sama gagasannya dan seterusnya. Tidak ada salahnya, memang beda pendapat itu wajar. Tapi jangan devaluation. Kamu nggak setuju perilaku nyopet, iya, bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih. Tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak. Devaluation. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation of the victim. Loh, apa terus kita setuju copet? Enggak. Apa terus kita harus setuju saja ucapan yang enggak karu-karuan dari beberapa anggota DPR? Enggak. Tapi letakkan kejahatan itu sesuai porsi dan proporsinya. Bahkan tidak harus kita bawa kemana-mana dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari. Di pikiran kita, di hati kita. Ini begitu kenalan mahasiswa baru, ini anak ini NU apa Muhammadiyah ya kira-kira. Pertanyaan pertama kan itu. Nanti sebentar lagi semester sudah jalan, ini HMI atau PMI anak ini ya. Ini mesti melayune runo. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideologi of the hater kayak tadi ya. Ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia NU atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah? Terus kamu jawab, lu kan yang benar itu gini loh Pak, bla 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 dan seterusnya. Itu ideologi of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian. Indikatornya apa? Biasanya kalau kita benci sesuatu, simpatinya hilang, apalagi empatinya. Empati itu turut merasakan. Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami. Kalau simpati tidak harus. Simpati bukan temennya Mentari atau XL ya. Jadi simpati itu misalnya, kamu orang pinter, IP-mu bagus, tiap mata kuliah dapat A. Jadi kamu nggak ngerti rasanya dapat E. Terus temenmu dapat E. Kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapat E. Itu sedihnya kurang mantap karena dia tidak ngerti sakitnya dapat E. Itu
itu namanya simpati. Kalau empati itu kamu, kalau bahasa filsafatnya kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantep kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma kurang dalam biasanya orang. Jadi itu bedanya. Nah, ketika orang benci, dua-duanya tidak akan bisa dilakukan. Orang yang kamu benci itu misalnya anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya, kamu malah seneng. Rasa kualat ya kuwi. Kamu mesti gitu. Kapan neh? Sudah tak bilangi jangan gitu. Sekarang susah toh. Nah itu tidak bisa simpati, tidak bisa empati. Berarti dalam hatimu ada kebencian. Kalau ada orang lain susah, kamu senang. Kalau yang kamu benci senang, kamu susah. Itu berarti kamu benci. Dia hidup dalam batinmu, dalam pikiranmu. Padahal bisa jadi yang kamu benci itu tidak ngerti sama sekali. Kamu capek-capek benci, dia tidak kenal kamu, siapa kamu, orang mana, hubunganmu apa, nggak tahu dia. Tapi kamu tiap hari mikir terus terhadap dia. Makanya bagi banyak orang, benci itu bukan lawannya cinta. Bahkan ciri-cirinya sama. Orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama tidak bisa tidur mikir dia. Ya, sama-sama yang satu sambil marah-marah, yang satu sambil kangen. Tapi mikir terus tentang dia. Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu.